Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bahagia. Perkenalkan, saya Renistianingsih, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Muhammadiyah Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya dipandu oleh seorang fasilitator yang bernama Bapak Muhari SPD MPD dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Slamet P. Simbolon. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam kesempatan ini, saya berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolah. Melalui aksi nyata ini, semoga kami dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun budaya positif di sekolah yang dapat menjadi tempat pembelajaran yang aman dan nyaman di sekolah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di sekolah yang membantu kegiatan aksi nyata ini. Berikut aksi nyata yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri setiap menitnya, setiap helaan nafas kita. Kemudian kedua, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mengikuti jejaknya sampai nanti di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang hari ini menyempatkan waktu hadir di ruangan ini untuk berbagi. Ya, jadi saya mengikuti guru penggerak Angkatan 5. Nah, adalah yang sedikit yang mau ingin saya bagikan begitu ya. Gak banyak, saya sendiri juga masih, jauh lah, masih belajar, masih banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya, sehingga kita mau sama-sama belajar gimana sih cara membangun budaya positif di sekolah. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah fasilitator saya, Bapak Muhari. Kemudian ini juga ada pengajar praktik saya, yaitu Bapak Simbolon. Nah, untuk agenda hari ini, durasi kita insya Allah 60 menit ya. Pertama nanti pembukaan 5 menit, kemudian nanti berbagi praktik baik, bagaimana membangun budaya positif di sekolah. Yang ketiga, diskusi, saya jawab, siapa nanti ada yang perlu kita diskusikan, ada yang mau berbagi praktik baik juga boleh. Dan terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang didapat hari ini, apa yang kita rasakan hari ini itu bermanfaat nanti ke depannya untuk anak-anak. Baik, mari bersejenak kita menundukkan kepala untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar kegiatannya sekaligus juga di acara apa. Ya, mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar kegiatannya sekaligus juga di acara apa. Baik, kemudian ada kesepakatan kelas. Mudah-mudahan nanti sepanjang 1 jam ke depan Bapak Ibu sepakat dalam kelas ini. Yang pertama adalah ada gambar orang, ada kepalanya, gitu ya. Terus ada hati. Apa tuh kira-kira ya? Pikiran dan hati harus ya sama, atau mindfulness bahasa kerennya. Itunya artinya hadir seutuhnya. Jadi antara hati kita sama pikiran kita usahakan dalam 1 jam ke depan itu ada di sini.
Yang kedua, ada jam berputar, gitu ya, hargai waktu bersama. Jadi mumpung lagi kita bersama ini, kita hargai waktunya. Kemudian yang ketiga, boleh nanti Bapak Ibu raise hand atau angkat tangan kalau ada yang mau disampaikan atau mau kita diskusikan bareng-bareng. Yang keempat, kesepakatan kelasnya adalah ya aktif berbagi informasi. Lanjut. Nah, tujuan hari ini kegiatan saya berbagi itu ada 3 ini yang paling penting. Yang pertama, kita tahu konsep disiplin, kemudian gimana sih cara bikin keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Terus yang kedua, ternyata kita itu manusia itu punya 5 dasar kebutuhan. Nanti apa aja kebutuhannya nanti kita lihat. Terus yang ketiga adalah penerapan budaya positif. Yang terakhir itu adalah menggunakan restitusi dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Ada beberapa pertanyaan tematik. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat siswa kita disiplin. Kita hampir setiap hari Bapak Ibu, hampir setiap menit ada aja yang tidak disiplin siswa kita. Gimana sih caranya? Nanti kita cari yang jangka waktunya itu tidak panjang, tidak hanya misalnya kayak obat sambal gitu ya, saya cuma sebentar. Nah, kita mau membangun disiplinnya yang motivasinya itu intrinsik. Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah hanya guru saja, atau kepala sekolah saja, atau orang tua, atau dari murid itu sendiri? Nah, kenapa ya? Gimana nih? Ada yang mau menjawab salah satu pertanyaan? Ya, nanti ini jadi pematiknya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya bertujuannya tidak lain hanya mau menuntut siswa agar selamat dan bahagia dan mereka dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat ataupun bagi dirinya sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan disiplin itu kan artinya merdeka begitu ya. Di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Walaupun katanya yang paling berat itu adalah mendisiplinkan diri sendiri. Ya siapa sih yang bisa mendisiplinkan? Ya kita sendiri. Cuman katanya ada bilang gini, sebab kalau kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, nah nanti ada penguasa lain yang bisa mendisiplinkan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak disiplin, nanti ada yang mendisiplinkan. Walaupun sebenarnya disiplin itu harus datang dari diri kita sendiri. Nah, lanjut. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif itu yang kebiasaan yang muncul dalam diri orang dan dia meyakini di dalam kebiasaan itu ada nilai, ada keyakinan yang baik yang harus dilakukan secara konsisten. Nah, sekolah itu memiliki peran yang sangat penting untuk membangun budaya positif tadi, gitu ya. Jadi nggak bisa hanya kepala sekolah atau hanya satunya aja atau hanya guru-gurunya aja, itu nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan, harus ada ekosistemnya. Jadi jalan semuanya. Nah, terus nih, kan kita ini manusia punya melakukan sesuatu kadang-kadang punya motivasi ya. Apapun lah sih kita, baik itu kita guru atau siswa, semuanya punya motivasi. Nah, ya motivasi yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, siswa kita datang ke sekolah, itu kan salah satu budaya positif menerapkan disiplin waktu kan berarti ya. Nah itu anak-anak itu bilangnya motivasi, aku udah kawan hari ini telat sekolah, aku harus cepat masuk. Hanya aku dihukum kayak Bu Emi, kayak Pak Rus. Itu adalah motivasi terendah siswa. Atau motivasi dua, dia lebih di atas tingkat dari menghindari hukuman, yaitu mendapatkan imbalan atau ada reward gitu ya. Padahal sebenarnya reward itu juga masih faktor eksternal kan, tidak muncul dari diri kita. Yang kita cari itu yang munculnya dari dalam, yaitu yang motivasi yang ketiga. Jadi mematuhi atau mengikuti disiplin sekolah, disiplin positif itu karena dia ingin menjadi orang yang menghargai dirinya sendiri. Dia sadar, aku datang tepat waktu itu karena aku itu mau tanggung jawabku sebagai siswa, datang tepat waktu sehingga nanti kita dalam badan posisinya siap gitu ya. Kalau kita telat kan agak terburu-buru jadi tidak. Jadi usahakan kita memunculkan
motivasi itu yang mereka tuh menghargai dirinya, bahwa diri mereka itu berharga. Jadi kalau dihukum tuh nggak cocok sebenarnya, ya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, gimana sih cara membuat budaya positif di sekolah? Yang pertama harus kita bikin kesepakatan, Bapak Ibu. Kita kan sekarang ini punyanya apa? Peraturan sekolah, ya. Kan kalau peraturan sekolah itu kita yang bikin mereka, benar nggak? Kamu tuh harus begini, gitu. Itu peraturan. Nah, kalau peraturan kan kita yang mengikat. Tapi kalau kesepakatan itu mereka sendiri yang mengikat dirinya. Itu walaupun saya sudah praktek juga di kelas 8B itu bikin kesepakatan sampai hari ini masih ada lah yang tetap dilanggar, ya tetap melakukan kesalahan. Dan itu ya biar kata. Selain yang paling penting kita itu bikin dulu mereka tuh menyepakati. Jadi mereka sendiri itu berjanji pada dirinya mereka itu mau melakukan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Itu ada di file sebenarnya, tapi belum saya print juga di kelas 8B itu. Terus ada keyakinan kelas itu jauh lebih tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi kalau kesepakatan itu bentuknya aturan-aturan, tapi tidak dalam bentuk kalimat negatif. Kalau keyakinan itu mereka misalnya gini nih, kelas 8B itu ngambil kesepakatan kelasnya adalah pulang piket sebelum pulang, gitu ya. Mereka sepakatnya kalau sebelum pulang itu mereka piket. Nah, apa sih keyakinan yang muncul di dalam piket itu apa? Nilai apa yang ada yang muncul setelah mereka bikin kesepakatan itu apa kira-kira? Kalau kesepakatannya piket sebelum pulang, berarti ada kesepakatan apa tuh? Keyakinan apa? Kebersihan, kebersamaan, gitu. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa yang wali kelas atau misalnya di kelas bikin kesepakatan kelas boleh tulis seluruh siswa itu kita tulis. Pasti tiap orang itu beda-beda ya. Yang berdasarkan pengalaman, yang pernah dibully pasti tidak ada yang bully gitu kan, tergantung. Ya kita terima semua itu ya, semua masukannya. Tapi kan nggak usah terlalu banyak, dikit aja. Tapi yang paling penting mereka ingat-ingat poin kesepakatan kelas itu apa. Oh, bayar. Ada yang kelas 8B kemarin lucu Bapak Ibu. Mereka bilangnya bayar kelas tepat waktu. Kesepakatannya begitu. Tapi terus ditanya lagi apakah berjalan kesepakatannya? Ada lah yang bayar katanya gitu ya. Dia yang bikin kesepakatan kelas dulu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah hukuman atau versus konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu identik dengan sesuatu yang menyakiti biasanya ya, menyakiti gitu. Kalau konsekuensi itu sebab akibatnya. Kemudian restitusi ini yang mau kita harusnya sebaiknya kita lakukan. Nah, misalnya ini, coba Bapak identifikasi apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya cuma ngambil dikit aja ya. Misalnya hukuman, identitasnya itu dianggap gagal. Hukuman itu identitasnya dianggap gagal. Kemudian kalau konsekuensi dan restitusi itu ke arah sukses. Maksudnya kita sukses berhasil menerapkan budaya positif sekolah. Misalnya perilaku anak-anak tuh jadi keagresifannya malah semakin meningkat ternyata. Kalau kita kasih hukuman itu makin meningkat. Tapi kalau kita kasih konsekuensi itu apa sih? Lebih ke ini ya, sebab akibat ya. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek juga. Nah, kalau restitusi itu justru masalah yang dihadapi siswa itu akan terpecahkan. Misalnya lagi juga yang kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu gagal. Jadi mereka itu melakukan segala sesuatu itu di bawah rasa takut, itu juga tidak berhasil. Kemudian yang konsekuensinya perlu monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Yaitu makanya kita harus sering mantau anak-anak itu ya, dipantau, dimonitor, terus dimonitor sampai kita ke sudut-sudut terkecil kadangnya masih belum berhasil. Nah, kalau restitusi, murid belajar dan bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, yang kita mau cari itu yang di sini. Jadi level-level hukuman, konsekuensi lebih baik ya, tapi kalau hukuman dianggap gagal. Jadi kalau kita katanya sih, kalau memberikan hukuman itu nggak berhasil motivasi intrinsiknya. Nah, gitu. Coba kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Coba yang pertama deh. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan meraba lagi. Kan sering gitu ya. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan sekolah ini misalnya.
2 kali. Ini apa nih? Ya, hukuman. Terus kalau misalnya ada siswa yang kan kayak ini banyak, di kita banyak ya, hampir seluruh kursi tercoret-coret. Nah, terus siswa itu dikasih ini, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Terus lagi, murid atau siswa diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coretnya. Ya, konsekuensi. Ini masih banyak lagi ya. Berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena ngobrol dengan temannya. Ya, hukuman. Jadi tahu lah ya bedanya hukuman dan konsekuensi. Jadi lebih baik sebenarnya bukan hukuman, itu lebih baik. Jadi kita lebih nyari yang. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebagai manusia biasa, saya juga, siswa juga, Bapak Ibu juga, kita itu punya kebutuhan dasar yang dapat mempengaruhi tingkah laku siswa atau kita sendiri di saat mengajar ataupun saat bekerja. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan. Kita tuh mampu melakukan sesuatu atau kesenangan. Jadi kita merasa hidup kita itu belum merasa bahagia, gitu ya. Maka kalau kebutuhannya kurang nanti gimana hasilnya? Apa ya tindakan yang dilakukannya? Kemudian bertahan hidup, ya. Yang bertahan hidup ini biasanya kebutuhan primer. Kemudian perhatian. Kan anak-anak tuh banyak yang apalagi yang rata-rata orang tuanya cerai, mereka sangat butuh perhatian yang tingkah lakunya itu kadang-kadang tidak terduga oleh kita, gitu ya. Ternyata yang dilakukan itu cuma satu, anak ini butuh perhatian. Yang terakhir adalah kebebasan, ya. Kita lihat contohnya satu aja lah ini. Saya gini, Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, anak ini tuh, ibu ini bingung karena hampir setiap hari siswa-siswa di kelasnya ada yang mengeluh karena ada seorang siswa yang bernama Doni itu seringkali meminta bekal makanan siang dari siswa yang lainnya dengan secara paksa. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, kita kan ngadepin masalah seperti ini. Apa yang kira-kira analisis dulu? Kebutuhan apa sih yang sebetulnya kurang dilakukan, yang kurang dari Doni apa kira-kira? Perhatian. Seandainya kalau dijawabnya, kalau kan pas misalnya dia bermasalah seperti ini, mesti kita lakukan yang pertama kan memanggil, menggali informasi dari siswa itu. Kira-kira apa sih alasan dia ini minta makanan ke kawan-kawan tiap hari? Nah, bisa jadi di rumah gak diberi makan, berarti dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa tuh? Bertahan hidup. Jadi kalau alasannya di Bu, di rumah aku tidak pernah sarapan, jadi aku lapar di sekolah. Nah, itu berarti dia kebutuhan dasar bertahan hidupnya kurang. Tapi kalau seandainya misalnya kayak gini, Bu, kami kak ini Doni tadi ngambil makanan orang, terus bilang gini, kan aku hebat ya Bu, ngambil makanan orang, siapa yang netku, berarti itu apa itu ya? Butuh apa itu dia? Ya, penguasaan. Dia merasa belum berkuasa, sehingga dia mau berkuasa di kelasnya, gitu ya. Apalagi misalnya kalau kebutuhan apa ya? Apalagi di kira-kira selain bertahan hidup? Apa Bu? Kesenangan, ya bisa. Dia jahil kan? Sama teman-temannya. Dia merasa senang karena pas diambil makanannya itu mereka punya ekspresi yang berbeda-beda kan. Nah, dia mencari kesenangan bisa. Jadi dalam satu kasus ini bisa jadi beragam kebutuhan dasar yang tidak dimiliki siswa. Tiap hari. Nah, bisa jadi di rumah dan diberi makan. Berarti dia ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa tuh? Bertahan hidup. Jadi kalau alasannya Bu, di rumah aku tidak pernah sarapan, jadi aku lapar di sekolah. Nah, itu berarti dia kebutuhan dasar bertahan hidupnya kurang. Tapi kalau seandainya misalnya kayak gini, Bu, kami kak ini Doni tadi ngambil makanan orang, terus bilang gini, kan aku hebat ya Bu, ngambil makanan orang, siapa yang netku, berarti itu apa itu ya? Butuh apa itu dia? Ya, penguasaan. Dia merasa belum
belum berpuasa, sehingga dia mau berpuasa di kelasnya, gitu ya. Apalagi misalnya kalau kebutuhan apa ya? Apalagi di gara-gara selain bertahan hidup. Apa bu? Kesenangan dia bisa. Dia jahil kan sama teman-temannya. Dia udah senang karena pas diambil makanannya itu mereka punya ekspresi yang berbeda-beda kan. Nah dia mencari kesenangan bisa. Jadi dalam satu kasus ini bisa jadi beragam kebutuhan dasar yang tidak dimiliki siswa. Contoh kemarin di kelas 8A itu ada siswa siapa ya? Sela ya. Sela itu kan orang tuanya ya mau dalam proses perceraian gitulah katanya. Jadi di rumah orang tuanya sering nyala-nyalain dia gitu ya. Akhirnya di sekolah dia sekarang jadi beda kan. Anak ini berobat juga. Nah ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, dia kurang diperhatikan oleh orang tuanya gitu ya. Makanya jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu tindakan gitu ya, tapi dia merasa tidak ditangani dengan cara yang benar, kayak gitu akhirnya. Maksudnya ketika kebutuhan salah satu aja yang tidak terpenuhi, akan ada cara-cara negatif yang dia lakukan. Gitu. Jadi misalnya anak-anak itu yang kayak gitu, sama kayak Rido itu kan tidur terus tuh di kelas. Jadi kan saya panggil, kamu itu sebenarnya tidur jam berapa? Jadi dia tuh nggak pernah tidur, Bapak Ibu. Malam tidak pernah tidur. Terus saya tanya, kenapa tidak tidur? Kok pegawai Bu? Orang tua aku tahu. Pegawai TI. Nah, malam-malam. Jadi kebutuhan dasar dia itu banyak yang kurang. Kesenangan juga kurang, diperhatikan juga kurang, banyak. Makanya dia sering tidur. Tapi lah pernah nanti kalau dia dipanggil orang tuanya dan orang tuanya tahu kalau dia tidur itu karena pegawai. Nah kalau misalnya kayak gitu gimana kira-kira? Nah ya itu ya, kalau lah mentok Bu, kalau aku udah pegawai saya tuh beberes SPP ku. Nah selesai juga kita ya. Tidak dijawab begitu ya. Jadi misalnya ada tindakan atau tingkah laku anak-anak di kelas yang mana mungkin ada salah satu atau lebih yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Sama kayak gitu ya. Kalau misalnya gitu di rumah lagi perawan tadi lah ada efeknya ya sama. Nah, jadi usahakan ya semaksimal mungkin lah kita untuk bisa mengatasi kebutuhan kita itu orang lain nggak tahu ya gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak yang aneh-aneh yang ya banyak kasus di sekolah ini banyak yang butuh perhatian kita tuh banyak, anak-anak yang kurang bahagia itu banyak ya. Nah kita Bapak Ibu pada saat kita menumbuhkan budaya positif sebagai guru, kita punya 5 posisi kontrol ya. Yang pertama adalah hukum, membuat musuh bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nanti kita Bapak Ibu tanyalah dalam diri sendiri kita ada di posisi mana gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Keren ya Pak? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Jadi ada 5 video dengan kasus yang sama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Berani jawab ulang. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, dan menunduk. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Nah, saya akan menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Silakan masuk, duduk, Riko. Assalamualaikum, Riko. Apa kabarnya hari ini? Oh, iya. Hari ini pelajaran apa di kelas 8A? PJOK ya. Pelajarannya hari ini tidak masuk. Jadi saya yang menggantikan untuk memberikan tugas atau pelajaran PJOK ya. Lalu ketika di kelas tadi saya perhatikan Noriko tidak mengerjakan tugas yang diberikan Pak Jaka, dan juga kamu tidur tadi ya. Iya. Setiap orang pasti pernah melakukan tidur di kelas, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru gitu ya. Saya juga dulu pernah waktu SMP. Nah, kira-kira kamu melakukan itu pasti punya alasan kan? Iya. Kenapa Noriko? Saya kurang bersemangat, tidak mood dan mengantuk. Baik, jadi kamu hari ini tidak semangat dan mengantuk gitu ya. Nah, kalau kamu tidak bersemangat, kemudian kamu ngantuk di kelas, tidak mengerjakan tugas juga, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan apa yang kamu langgar? Tidak menghormati guru. Kira-kira menghormati guru itu penting tidak? Penting lah, men. Baik. Nah, lalu tindakan apa yang akan Noriko lakukan ke depannya? Menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagus. Kalau tidurnya tadi gimana? Tidur di kelas? Tidak lebih awal. Baik. Bagus. Jadi walaupun kamu hari ini tidak mood, kemudian juga ngantuk begitu ya, tapi kamu tetap datang ke sekolah, kemudian kamu juga
tidak keluar kelas. Jadi kamu sangat bagus. Baik, kalau begitu setelah kamu tahu solusi dari permasalahan kamu, kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, kira-kira kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Menjadi orang yang lebih baik dan menjadi contoh untuk lingkungan sekitar. Ya, jadi bisa memberikan contoh ya buat kelas 7 ataupun juga kelas 9. Baik, Moriko, kalau begitu silakan nanti kamu kembali ke kelas dan dilanjutkan mengerjakan tugas kejuarannya karena waktunya masih ada. Terima kasih Moriko. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum Saira. Semangat bikin konten ya. Good morning Saira. How are you today? Are you happy? Why? Baik. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dalam berpakaian. Santos pun begitu ya. Ya. Tapi dulu, ya. Sekarang gini, saya tentu punya alasan dong kenapa berpakaian tidak seragam hari ini. Kalau kamu tidak berseragam sesuai jadwal, itu kira-kira melanggar keyakinan kelas tidak? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Penting nggak kita itu berseragam bersama? Kalau penting, kira-kira kedepannya nanti kamu apa yang akan kamu lakukan? Kamu hari ini meskipun beda seragamnya begitu ya, tapi kamu tetap masuk ke sekolah ya, Syahira. Kamu juga tetap ikut belajar bahasa Inggris dengan baik. Nah, kan sekarang kamu sudah tahu solusi dari permasalahan kamu. Kira-kira kamu ingin jadi orang seperti apa sih? Ya, baik. Baiklah kalau begitu Syahira, terima kasih. Pokoknya yang paling jangan terlalu bingung dulu lah. Maksudnya kalau ketika anak-anak itu ada kesalahan, ditanya dulu, distabilkan dulu identitasnya. Maksudnya jangan dijat langsung salah gitu. Terus satu bapak tadi kan bilang waktu menstabilkan itu ya, sekarang gini gitu. Kita bukan fokus pada kesalahannya, tapi fokus pada gimana cara masalah itu diselesaikan. Jadi kita itu tidak membantu loh anak mereka itu. Karena apa kesalahan gitu. Kan kita tanya-tanya aja kan. Kita nggak tuh harus gini-gini. Biarkan mereka sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Gitu. Gimana kira-kira Bapak Ibu presentasi ini? Kayak guru BK jadi kita ya. Ya oke. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini secara keseluruhan kesimpulannya disiplin positif itu menurut teori kontrolnya William Glasser ya seperti ini. Jadi disiplinnya yang dicari itu arahnya semuanya ke motivasi intrinsik. Jadi ditanya-tanya itu supaya mereka sendiri kan ditanya, insya Allah ya mereka menjawab sesuai jawaban mereka ya. Nih lihat posisi kontrolnya, kesepakatan kelasnya, nih ke bawah nilai-nilainya juga harus ada. Pokoknya dalam setiap yang kita lakukan itu ada nilai. Misal, ngapain sih ada peraturan kok? Kenapa harus ke keyakinan? Kan kalau peraturan misalnya ini kita kalau naik apa ya? Paling gampang ya. Ini aja lah naik motor. Kita pakai helm. Kan aturannya pakai helm. Ada kan nilai keyakinan yang di dalamnya itu yang kita yakini. Jadi tanpa ada polisi atau tidak ada polisi kita tetap pakai helm. Apa itu? Keyakinan. Keselamatan. Kayak gitu lah kira-kira Bapak Ibu. Ngapain sih saya sebenarnya anak? Ngapain ya di sekolah ini hampir di seluruh sekolah Indonesia Raya ini kalau ngerokok nggak boleh kan di sekolah? Apa sih? Itu kan aturannya. Siswa dilarang merokok di kelas atau di mana yang di kelas di sekolah lah. Itu kan aturannya. Nah kita mau cari yang sini nilai dari peraturan itu apa? Apa sih nak? Apa di seluruh sekolah lah di Indonesia hampir nggak ada tuh yang izinin ngerokok kan di sekolahnya ya. Apa ya? Tahu gitu Bu? Biar kita sehat Bu. Tahu mereka. Mereka tuh tahu kalau nilai yang terkandung jadi dilarang merokok itu bukan karena nanti dihukum gitu ya, bukan itu, tapi memang mereka tahu
nilai yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Dan mudah-mudahan kita beranjak dari posisi ini menuju yang manajer. Nah, salah satu tadi seorang manajer itu dalam melakukan penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Jadi stabilkan dulu, baru ditanya, itu kira-kira melanggar enggak? Kalau melanggar, apa yang mau dilakukan? Kita cukup nanya-nanya aja. Dia siswa sendiri yang mencari solusinya. Terus siswa tanya lagi, Beb, ketika lo menerapkan segitiga restitusi itu, anak-anak masih langgar lagi, ada? Kan setelah kita lakukan panggilan tadi, kita pantau aja dulu, kita pantau. Kalau ada panggil lagi. Atau misalnya terjadi dalam beberapa kali, boleh nggak kami kembali lagi ke posisi sebagai penghukum? Boleh. Tapi yang paling utama kalau bisa ya yang manajer itu, ya Bapak Ibu ya. Itulah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu tentang penerapan budaya muslim. Pertama yang saya terkesima itu yang tadi 5 posisi kontrol ya. Di situ saya merasa saya hanya melakukan satu. Ya, sama saya juga sering gitu. Ya, yang pertama itu tadi jadi saya ini masih sangat jauh dari kata-kata disukai murid. Karena saya suka menghubung, bersuara terang. Paling hanya sedikit saya menanyakan alasan kenapa mereka melakukan seperti ini. Nah, terus tadi, ternyata setelah melihat posisi kontrol yang 5, 4 dan 5, ternyata bisa loh, mungkin anak-anak itu diajak berdiskusi. Asalkan kita, saya pribadi itu memiliki rasa sabar yang super duper. Yang harus berarti itu kesabaran mungkin. Terus yang tadi tercerahkan juga selain apa? Jadi memang anak-anak itu mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Misalnya tadi ngeluarin baju. Mungkin anak-anak kita kalau ditanya seperti itu mungkin jawabannya dapet lah. Ya, kesel kita tuh. Gak mungkin anak-anak dari itu mungkin gak mungkin mereka jawabnya gitu. Iya, pasti mereka jawabnya dapet lah Bu. Mereka tuh kadang males kita interview. Nah mungkin lagi-lagi kesabaran kita dilatih ditanya lebih apa sebenarnya, apa yang mereka rasakan. Mungkin selain baju dikeluarkan, mungkin kita bisa tanya nanti dalam omong kotor gitu. Ya, bisa. Ya. Yang sekarang lagi booming kita kan itu ya, anak-anak lagi suka ini gambar-gambar ini loh. Ya, gambar-gambar ini kita Ya. kita tanya lah apa sih motifnya gitu ya. Mungkin masih bisa saya sebuah inspirasi yang mungkin akan saya lakukan, tapi dicoba dulu sedikit-sedikit. Ya. Terima kasih Bu Emi atas share ilmunya. Ya, sama-sama Bu Aisyah. Silakan Ibu Yudarsini sebagai guru BK. Saya kemarin waktu materi ini nanya loh ke fasilitatornya, Pak, kok saya belajar restitusi ini kayak guru BK? Kayaknya aku nggak sempet pakai gitu. Terus jawab, Loh, kan semua guru kan wajib gitu ya, gitu. Jadi awalnya pikir, kayaknya ribet deh Pak, siswa kami itu banyak ya, masa ada ditanya juga waktunya nggak cukup, kami kan juga ngajar gitu ya. Terus dijawablah bahwa kita semuanya juga punya porsi yang sama. Gimana? Silakan Bu Yen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sosialisasi yang disampaikan sama Nek sama apa yang dikatakan sama Bu Aisyah, saya juga masih jauh dari kata sebagai guru yang baik untuk siswa-siswa, terutama mungkin karena saya sudah guru BK juga. Dalam menyelesaikan masalah juga saya masih banyak kurangnya, di mana setiap siswa melakukan kesalahan, saya lebih banyak juga memberikan hukuman daripada menanyakan atau berdiskusi dengan siswa seperti itu. Sehingga yang saya lakukan itu mungkin kebanyakan menyalahkan juga, hanya tahu kamu melakukan ini misalkan tanpa tahu alasan dibalik
alhamdulillah dari materi yang disampaikan hari ini, sebagai guru baru saya sangat terbuka pola pikir tentang posisi seorang pendidik. Ya, sebagai guru baru tentunya pengalaman saya masih sangat kurang, jadi di sini saya bisa tahu mengontrol siswa itu yang bagusnya seperti ini, menghadapi permasalahan siswa yang baik itu bagaimana. Jadi sepertinya dari sini akan banyak terbuka pola pikir baru untuk mengatasi permasalahan kelas. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Bergeser Bu, nanti kita tunggu ini ya. Yang terakhir aja Pak Rusli ya. Sedikit aja Pak, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya dari pemateri kita hari ini, sangat bermanfaat sekali, khususnya saya sebagai guru, sebagai menambah pengetahuan dan mengingatkan kembali tentang fungsi guru itu sendiri, yang namanya selain kita mengajar juga mendidik. Nah, dan di sekolah kita juga sangat butuh sekali dengan yang namanya berpikir positif dan 5 karakter tadi. Tentunya dengan pola-pola yang dilakukan tadi, mungkin kita harus mencontohi bersama untuk melakukan penekanan dalam murid kita sendiri, karena murid kita ini perlu step by step dari setiap, apakah dari penghukum ke manajemen atau manajerial dari sampai ke penghukum. Artinya itu menurut saya butuh semuanya. Ya, semuanya butuh, itu nggak bisa nggak bisa terpisah. Tergantung pada tingkat mana siswanya yang harus kita pelajari, pahami siswanya. Oke, mungkin itu saya jelasnya sangat butuh sekali untuk di sekolah kita ini terapkan hal demikian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ino. Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hampir sama dengan ibu-ibu yang lain, ya. Jadi kita ini mungkin masih di posisi yang pertama ya, sebagai penghukum. Nah, saya juga mungkin walaupun belum sampai setahun ya, mulai lagi ngajar, karena kita selama ini kan kepala sekolah ya, merasa belum efektif ya. Jadi masih belajar, karena kita ini guru sudah lama ya, jadi masih terbawa dengan zaman dulu atau jadul. Zaman itu kan memang siswa itu kalau diberi semacam hukuman yang keras itu memang tidak ada timbal balik dari orang tua. Kalau sekarang kan beda ya, gitu. Nah, saya juga mungkin dari segi mengajar, saya memang agak hukuman saya juga memang masih keras ya, tapi di balik itu juga setelah saya menghukum anak saya kebalikan lagi kami merangkul lagi anak-anakku ya, supaya mereka ini ada timbal baliknya, supaya tidak ada kesan bahwa kita ini ingin menjatuhkan anak, menyalahkan anak, tapi tujuan kita adalah untuk memberikan pembelajaran supaya mereka itu lebih baik ke depan. Tapi dengan adanya tadi itu ya, dari tadi ya, itu mungkin yang bisa kita terapkan ya, itu di manajernya tadi ya, memang itu salah satu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Jadi memang jadi memang anak kita ini benar yang disampaikan dari ibu ini, bahwa kita ini latar belakangnya memang banyak yang work home, memang harus kita pelajari. Kemudian juga yang sering-sering ngantuk ya segala macam, memang perlu memang pendekatan, harus kita tanya apa masalahnya segala macam ya, supaya kita juga tahu. Nah, terus yang kedua juga, anak kita ini kan banyak terlambat, jadi memang yang terlambat itu juga harus kita tanggapi secara positif ya, karena kita kan tidak tahu ya anak itu terlambat alasannya apa ya, memang harus penanganannya harus lebih baik lagi. Mungkin saya setuju ya, kita merubah
cara kita mendidik anak ini dengan jangan itu ya, itu yang saya rasa memang lebih baik. Mudah-mudahan kita semua bisa berubah Bu ya. Kita nanti adalah kekerasan, jadi kita semua ini belum berhasil menjadi pendidik. Kita hanya belajar tapi mendidik belum sepenuhnya berhasil. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya Bu ya, materi yang sangat baik dan bisa memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan sekolah kita ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Pak, jangan dikit aja ya Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak yang telah menyampaikan berbagi ilmunya kepada kami semua. Terutama untuk saya sama dengan guru-guru lain. Mungkin ini membuka pola pikir saya untuk menghadapi siswa kita, terutama bagi yang terlambat, yang merokok, apalagi dari dengan pola berpikir manajerial. Jadi kita itu memberikan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Ya, mungkin di sini jaga juga ini mencoba untuk belajar menerapkan. Nanti coba untuk menerapkan di sini juga jaga rasa masih banyak kurangnya. Iya, saya juga ya. Mungkin itu saja Ben. Ya, terima kasih Pak Jaka. Lanjut Pak Yudi. Bolehlah sepatah dua kata. Kata aja patah-patah. Waalaikumsalam. Mungkin dari beberapa kata tadi yang tersampaikan sebenarnya satu hal yang perlu diperhatikan atau perlu kita alami. Sebagai kita guru memang apa namanya tadi disampaikan oleh Bu Ini, itu hanya tugasnya guru kita. Padahal kita semua, terutama yang dari pendidik, mungkin kita semua mendapat yang namanya materi psikologi anak. Yang ketika saya tampak kemarin mengajarkan itu bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Ini yang mungkin selama ini termasuk saya sendiri yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Kita kurang memahami anak yang ada di sekitar kita, atau dengan kata lain kita kurang menyelami person per person kondisi anak. Karena setiap anak pasti memiliki permasalahan yang berbeda, tetapi yang kita lakukan adalah kalau saya pribadi kita menyamaratakan anak. Ini yang mungkin kenapa kita rata-rata terjatuh pada poin yang pertama. Tidak kita jarang sekali untuk menapaki yang tadi disampaikan tapak demi tapak sampai kepada posisi kita sebagai manajer pengelolaan. Tapi kita dikarenakan kita menyamaratakan sehingga perlakuan yang kita lakukan sama. Tadi sudah disampaikan oleh sore ini bahwa salah satunya anak program harusnya tidak sama kita perlakukan dengan anak-anak yang memiliki orang tua yang lengkap dan memiliki perhatian yang lebih terhadap anak. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Oke, tunggu nih dari manajer kita. Ya Pak, boleh Pak, yang dapat sedikit aja. Udah. Sedikit aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang disampaikan tadi itu motivasi kita semua untuk bisa lebih baik. Yang pasti kita ini adalah guru, guru dan guru. Dan itu kan sudah ada dalam diri kita, insya Allah akan bisa kita terapkan. Tapi kalau belum ada jiwa di guru dan di guru, maka akan susah untuk melakukan itu. Apalagi sebab itu Muslim bilang kita ini masih dalam batas memberi contoh, tapi belum bisa dijadikan contoh. Kalau sudah masuk dijadikan contoh, insya Allah itu bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan positif ke depan untuk lebih lagi sekolah itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ya begitu. Kita memang kalau saya sendiri waktu belajar setiap tahapan belajar itu
saya itu ngerasa saya tuh kayak masih jauh lah ya. Tapi ada satu kata yang bikin saya bangkit lagi gitu ya setelah down, merasa, waduh, saya tuh kayak menzolimi anak-anak gitu ya. Ada satu kata yang kalimat dari Ibu Novi ini waktu itu, dia bilang, nggak perlu banyak-banyak buku gitu ya, maksudnya kita cukup melangkah sedikit lebih baik itu udah tahap. Apa yang ada di benaknya? Oke, ya dari positif overall ya. Kalau saya sendiri masih di tahap 1 sampai 4 Bapak Ibu. Yang kelimanya belum, ya masih sedang dicoba, ya. Kalau Bapak Ibu gimana? Malahan saya lebih sering di posisi pertama kayaknya ya. Nah ya, jadi itulah pada saat kita menghadapi kasus anak terjadi di sekolah, sebaiknya kita itu di posisi manajer, gitu ya. Tapi ya bukan berarti posisi 1, 2, 3, 4 itu tidak boleh, ya boleh-boleh saja gitu. Tapi kan Bapak Ibu sudah tahu tuh dampaknya punya masing-masing dampak gitu. Nah memang sulit, saya juga merasa sulit gitu ya, tapi dicoba pelan-pelan. Yang pasti ketika anak itu melakukan kesalahan, tanya dulu alasan gitu ya. Kalau alasannya kira-kira memang sesuai, ya itu tadi gitu. Saya lagi untuk bagian-bagian posisi sebagai manajer itu kita tidak memberikan itu loh, kita tuh tidak memberikan solusi ke siswa, tapi siswa sendiri yang nyari solusi gitu. Kalau terlambat, suruh mereka berpikir sejenak, apa caranya, gimana caranya, apa yang harus dilakukan. Jadi kita hanya membantu memecahkan masalah, tapi tidak mencari jalannya. Jadi anak-anak berpikir sendiri supaya dia mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, secara kesimpulan ini tadi, posisi 1 ini adalah seorang penghukum. Saya juga sering jadi penghukum. Kalau anak-anak telat dihukum gitu ya. Tindakannya sering memarahi seperti saya, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, itu saya juga pernah. Terus yang kedua tadi, sebagai orang yang membuat usaha, gue kan kasihan sampai ke ibu ini lah capek aja dari tadi. Kita merasa anak-anak itu paling bersalah dan kita maha benar. Terus membuat pemakluman, kalau yang posisi 3 itu teman, boleh kita dekat Bapak Ibu ke anak-anak, tapi tetap ada batas, karena mereka nanti kalau telah merasa dekat guru ini, dia merasa bergantung kepada guru tersebut. Jadi kalau dari guru itu nanti dia nggak semangat, motivasinya tidak munculnya hanya di orang-orang tertentu. Yang keempat ini posisi pemantau, atau orang kita itu punya data. Ini kamu sering tambah 8 kali itu kita pemantau, tapi dia di atas sebagai teman. Nah, yang terakhir, yang posisi terakhir ini bertanya dan membuat kesepakatan tadi, bikin mereka sendiri itu, pancing mereka itu untuk mencari sendiri soal masalah yang dihadapinya. Jadi mereka itu membangun sendiri solusinya. Terus perkataan, kalau jadi guru yang menghukum tuh, kalau kamu tidak, termasuk tadi udah bilang kata-kata awas itu ya juga menghukum ya. Nah ini juga tadi sebab akibatnya, inilah yang tadi yang diharapkan. Nah motivasi ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah, mulai dari gerbang sampai jam pulang, yang diharapkan motivasi yang berkembang itu di sini. Jadi kalau masih kehukum, dia kan kehukum berarti masih aduh aku dihukum kayak gitu, aduh aku dihukum, itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Tapi kalau sendiri aku datang ke sekolah pagi ya, biar tidak terburu-buru, nanti juga ya lebih santai lah gitu ya. Toh aku emang lebih suka datang lebih cepat, itu yang kita cari di sini. Nah ini memang agak susah ya. Terus ini juga tadi eksternal juga, kalau jadi apa tadi yang kedua, buat merasa bersalah ya tadi ya, seakan lihat manusia yang paling salah di dunia ini gagal ya. Mari kita merefleksi diri kita sendiri, berada di posisi mana kita sebagai guru kalau menghadapi kasus yang terjadi, ya permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Kita nggak perlu apa ya Bapak Ibu, lalu merubah siswa itu dari A ke B atau A langsung ke Z, nggak bisa. Ada proses dari B, C gitu. Ya pelan-pelan aja lah, dikit aja nggak apa-apa. Saya juga lagi
belajar, pokoknya selama belajar, selama ngikutin guru penggerak ini kayak tamparan, banyak tamparan saya balik. Walaupun nanti pas ketemu anak-anak tidak cepat naik ke atas, ngomong lagi. Adalah wih lah belajar kemarin, tapi masih lagi ya. Karena pada saat di kelas langsung berhadapan itu berbeda dengan yang kita bayangkan gitu ya. Makanya kita ada yang namanya apa ya kemarin itu di ini modul 1.4. Modul 1 itu ada pola berpikir lambat atau cepat. Pada saat kita ngadepin, kita kan nggak menduga sesuatu terjadi, maka kita harus berpikir cepat gitu. Apa tindakannya gitu, ada juga. Terus di modul 1.1 itu lebih lagi dalam Bapak Ibu. Saya ngerasa kayak belajar jadi orang tua, ilmu parenting banget di modul 1.1. Titik 2 itu tentang visi, ketiga itu tentang 2 itu nilai dan peran guru penggerak, ketiga itu visi, yang keempat baru budaya positif. Sekarang yang modul yang terakhir yang kelima ini tentang pembelajaran diferensiasi. Itu lebih lagi kayak paparan banget. Ya, jadi kalau kemarin pas PPG belajarnya yang profesional itu santai. Nah, sekali guru penggerak nih tentang pedagogi semua kan yang dipelajari nggak ada hubungan tentang profesional kita tuh nggak sama sekali. Nggak ada. Memang ada bikin RPP bahasa Inggris, tapi bukan profesional yang dinilai, tapi gimana cara kita melakukan pembelajaran secara pedagogi. Ya. Jadi berharap Bapak Ibu nanti ada yang daftar lah. Ini udah dibuka guru penggerak angkatan 8, 9, 10. Ya udah dibuka. Sebentar nanti ada yang berminat. Gampang caranya tinggal ngisi esai. Kalau dulu esai itu 5 soal banyak gitu ya. Sekarang nggak terlalu banyak, waktunya cuma 2 jam setengah harus selesai. Kalau dulu kan bisa ditinggal-tinggal. Gitu ya. Sekarang lebih syaratnya juga lebih. Nah itu ya Bapak Ibu. Jadi nah, tadi yang dilakukan pada 5 posisi kontrol tadi itu mereka melakukan restitusi. Jadi tidak menghukum, tidak juga kasih konsekuensi, tapi dia restitusi. Setelah kita lakukan panggilan tadi, kita pantau aja dulu, kita pantau. Kalau ada panggilan lagi, atau misalnya nggak terjadi lah berapa kali, boleh nggak kami kembali lagi ke posisi sebagai penghukum? Boleh. Tapi yang paling utama kalau bisa ya yang manajer itu. Ya Bapak Ibu ya, itulah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Terakhir Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu merefleksi hari ini. Jadi saya mau ini mendengar dari Bapak Ibu nih kira-kira hari ini dapat apa sih yang pengalaman baru apa yang didapat dalam waktu kurang lebih 40 menit nih kalau 50 menit Bapak Ibu. Saya minta seluruh guru ya, ya mau apa aja diingat lah yang dapat hari ini apa gitu, apa yang dirasakannya, kayak refleksi 4P, peristiwa apa yang baru dilakukannya, gimana perasaannya waktu mengikuti sesi ini, terus rencananya gimana? Boleh ya, dari Boyce dulu ya. Silakan Boyce. Mulailah dari diri sendiri dari Bapak Ibu. Memang ya kita kan guru ya begitulah banyak seninya menjadi guru, akan ada selalu tantangan-tantangan baru yang terus kita hadapi. Nah, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau cukup ya? Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir. Insya Allah nanti mungkin masih ada lagi 2 kali seperti ini mungkin ya, karena saya baru sampai di modul 2.1 itu ada 3, jadi ada 10 modul. Semuanya itu yang menggerakkan hati saya gitu ya. Ternyata ini dulu waktu pengumuman kelulusan guru penggerak itu saya sebenarnya agak sedih. Apa ya lulus, padahal kan iseng gitu ya. Ternyata lulus, malah yang kawan-kawanku yang luar biasa, si jago-jago mereka tuh tidak lulus Bapak Ibu. Apa ya aku lulus gitu ya. Nah ini sekarang saya temukan jawabannya. Ternyata memang saya layak dapat materi ini karena kalau cuma mau ajarin bahasa Inggris saja itu mungkin udah biasa, udah hampir 12 tahun juga. Insya Allah bulan Oktober nanti tanggal 8 saya 12 tahun di sekolah ibu. Berarti ini ya terlama gitu ya. Ini ngecas ilmunya ya itu di sini ngecas ilmu pedagogiknya ya gitu ya. Kadang-kadang lihat mereka teman-teman di CGP itu mereka udah jauh banget. Jadi ya tetap semangat. Apapun sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu semuanya adalah berpihak pada murid ya. Yang paling penting itu. Jadi ada juga waktu di modul 1.1 tuh kita itu menghamba kepada siswa. Jadi siswa itu raja kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus bermuaranya untuk siswa. Itu lebih tidak Allah banget materinya Bapak Ibu.
saya sampai aduh gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan bukan berarti menghamba itu lalu kita jadi budak siswa kan gitu ya. Tapi apapun yang kita lakukan itu harus prioritas ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, terima kasih banyak untuk hadir hari ini. Insya Allah nanti, dan saya juga berharap kalau ada ibu-ibu tetap dibagiin ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Apa dulu ya? Boleh, banyak banget serius ya begitu. Tapi lebih bagusnya daftar. Daftar jadi guru penggerak. Gampang banget caranya, tinggal buka aja itu di portal itu. Tapi kalau yang ibu-ibunya sana itu portal CPKB muncul kan ada menu banyak nih ya, menunya banyak. Ada CPKB yang biasa kita untuk PPG adminnya. Nah tinggal masuk aja di guru penggeraknya. Ini organisasi penggerak, ada sekolah penggerak, banyak itunya. Yang implementasi Kurikulum Merdeka juga banyak. Tinggal harus daftar dulu kan baru ya, daftar dulu Pak. Kalau belum daftar nggak bisa. Nggak bisa Pak, harus daftar dulu seleksi. Ini bukan yang angkatan 89 dan sekarang ya, jadi boleh silakan. Oke Bapak Ibu, jadi terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf juga kalau ada yang salah-salah kata gitu ya. Itu murni dari saya. Pun kalau ada yang baik-baik itu juga murni bukan dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.